بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang berdoa baginya. Tapi harus kita ketahui juga, ternyata tidak hanya pahala saja yang bisa diterima ganjarannya saat seseorang sudah tiada. Sama halnya juga dengan dosa yang sudah dilakukannya. Perbuatan dosa juga akan tetap dapat dirasakan oleh si pelaku amal, walaupun sudah meninggal dunia. Namun ternyata itu pun akan berefek sama dengan pelaku dosa. 2 dosa yang terus mengalir mengikuti kita walaupun sudah meninggal, diantaranya yaitu 1. Orang yang menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang mengawali segala sesuatu. Ia tidak menyeru orang lain secara langsung agar mengikuti perbuatannya, tapi secara tidak langsung perbuatannya tersebut telah menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang serupa. Berarti orang yang mengikuti tergerak secara sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Jika perbuatan tersebut ada dalam ranah amal solih, maka akan menjadi hal yang sangat bagus. Ia berhasil mendakwahkan kebaikan tanpa orang yang mengikuti merasa tertekan dan tergurui. Orang yang mengikuti rela hati ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti jejak langkah-langkah kebaikan pada orang tersebut. Namun akan berbeda ceritanya jika seseorang yang menjadi pelopor itu adalah amal yang buruk. Ia telah berhasil menginspirasi orang lain untuk berbuat maksiat serupa dengan dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah, siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu, karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mengikuti berbuat dosa yang serupa, bukan berarti tidak mendapatkan ganjaran dosa. Pengikutnya tetap mendapatkan ganjaran dari dosa akibat perbuatannya. Namun, si pelopor akan memikul dosa keburukan dari yang diperbuat pengikutnya. Jika pengikut maksiat itu tidak hanya 1 orang, tapi banyak orang, maka semakin berlipat-lipatlah dosa yang diterima oleh si pelopor. Dosa yang membuatnya dilemparkan keras ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. 2. Orang yang mengajak atau memaksa orang lain berbuat salah. Kategori kedua ini berbeda halnya dengan pelopor. Kategori kedua ini selain dirinya berbuat maksiat, ia pun menyeru orang lain untuk berbuat hal serupa. Ajakannya bisa berupa seruan motivasi maupun berupa paksaan. Orang yang demikian adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka akan memikul dosa-dosa mereka dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka sedang tengah disesatkan. Namun ketidaktahuan ini tidak menyebabkan mereka terbebas dari dosa. Mereka telah bersalah karena menyadari mereka tidak berpengetahuan, namun tidak mau mencari tahu. Mereka telah bersalah karena sudah mempercayakan segala praktik yang sifatnya ritual peribadahan tersebut pada orang yang dianggapnya alim. Padahal orang alim yang tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata saja, baik dalam hal zat yang diibadahi maupun tata cara peribadahan, ia sebenarnya adalah penyesat yang menyesatkan, orang berbahaya dan membahayakan, orang yang akan mendapat limpahan dosa walau raganya telah tiada. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.